Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ismanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Nabi Allah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Habiballah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Safwatallah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Wa qala Allah Ta'ala aidan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, ila akhir ayah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah. Kita semua berlindung padanya yang maha pengasih dan maha penyayang. Barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang menabur kebaikan, barang siapa yang selalu membantu, pasti kata Allah akan dibantu dan akan kembali kepadanya. Dan barang siapapun dia, apabila ia melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan kemunafikan, melakukan kezaliman, melakukan pengkhianatan, sesungguhnya pasti akan kembali kepadanya pula. Begitu kurang lebih Al-Isra menyebutkan, surat 17 ayat 7. Dan ayat ini similar dengan ayat Ar-Rahman surah 55 ayat 60. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan itu akan kembali padanya. Jamaah salat subuh Masjid An-Ni'mah Citra Grand Cibubur yang amat sangat saya hormati, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Ustadz Ramadan, seluruh staf, seluruh pendukung-pendukungnya, para sesepuh, dan Ustadz Ismanto yang amat sangat saya muliakan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada semuanya, kepada kita semua, berikan rizki yang banyak kepada kita semua, memberikan kita panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dan pada akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh Masjid An-Ni'mah yang amat sangat saya muliakan, sebetulnya ini adalah ajang silaturahim saja, Pak, Bu. Saya bukan ustadz. Jadi saya diminta oleh sahabat saya, Pak Ferdinand, untuk silaturahim
ke Cibubur ini. Dan suatu saat kami pun akan mengundang Bapak, Ibu semuanya ke masjid masa depan, Masjid Tanah Kusir. Karena di belakang masjid kita ada taman makam Tanah Kusir. Sehingga kita bisa selalu mengingat masa depan kita, dan itulah yang abadi. Dan itulah yang abadi. Semua ini akan kita tinggalkan. Semua ini akan kita tinggalkan. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, silaturahim memang luar biasa. Silaturahim itu paling tidak itu ada 5 keuntungan orang bersilaturahim. Yang pertama adalah rezekinya bisa luas. Luas tidak kalah dari besar. Jadi luas itu luar biasa, bisa seluas langit, bisa seluas bumi. Yang pertama. Yang kedua, panjang umur. Panjang umur. Panjang umur kita dalam taat beribadah. Ini ada kisahnya, bukan tidak ada kisahnya. Ada kisahnya. Kurang lebih cerita ya, Pak ya, cerita, Bu. Kita cerita aja. Jadi kurang lebih saat seperti ini, kurang lebihnya ya, di zaman Nabi Daud, saat duduk seperti ini, Nabi Daud alaihissalam tengok kanan, tengok ke depan, lihat sebentar, sesaat saja. Tengok ke kanan sesaat, tengok ke kiri, sesaat, lama diperlihatkan. Nabi Daud itu melihat. Setelah itu selesai, kurang lebih taklim lah seperti itu. Jamaah yang dilihat lama ini datang ke Nabi Daud. Wahai Nabi Allah, kenapa yang mulia ketika melihat ke depan sebentar, ke kanan sebentar, ke kiri kok lama, dan melihat saya itu lama sekali. Ada apa wahai Nabi Allah? Nabi Daud sebenarnya tidak mau menyampaikan kenapa. Karena ditanya katanya. Karena antum bertanya, maka saya akan jawab, saya akan beritahukan. Ketika saya menengok ke kiri ke sebelah antum, ketika itu malaikat Jibril membisikkan saya bahwa si fulan itu, contoh nih Pak Ismanto, contoh ya Pak Ustadz. Pak Ustadz Ismanto itu usianya tinggal 50 hari lagi katanya. Kaget beliau. Lama, kaget. Kalau memang betul itu adanya, baiklah. Baiklah. Ia pulang. Yang ia akan amalkan adalah silaturahim. Kalau sekarang ada WA nih, ya share. Mohon maafkan saya, terus dia share. Punya makanan, Pak Ustadz Ismanto ini kirim makanan ke tetangga. Tolong saya dimaafkan. Karena baru cuma beliau saja yang tahu 50 hari lagi beliau akan wafat. Terus waktu menjelang H-1, beliau lebih kencengkan lagi tuh qiyamul lailnya. Lebih kencengkan lagi sedekahnya, silaturahim lebih mendekati pukul 11 tambah pukul 11:30 terus dia minta maaf. Kemudian menjelang pukul 12 kurang 1 menit, dia udah menangis, ya Allah, hamba telah siap jika engkau ingin memanggilnya, katanya. Ternyata jam 12 lewat, loh kok saya masih hidup? Dia pukul-pukul pipinya. Cerita ini Pak ya. Dia pukul-pukul pipinya, kok masih hidup? Jam 12:05, jam 12:10, terus sampai dia tahajud, sampai dia tidur, dia terbangun lagi, loh kok saya masih hidup? Akhirnya ia ingin bertemu lagi dengan Nabi Daud. Ketika ingin bertemu dengan Nabi Daud,
di perjalanan berjumpa lagi oleh seseorang yang sedang kelaparan. Ustadz Ismanto membawa makanan karena dia ingin memberikan kepada gurunya makanan yang terlezat. Tetapi di tengah perjalanan ada seorang yang meminta-minta. Diberikanlah makanan itu. Alhamdulillah, terima kasih, semoga antum panjang umur, segala macam dan sebagainya. Ternyata memang buah silaturahim seperti itu. Kemudian datanglah sampai ke Nabi Daud, wahai Nabi Allah, Anda berbicara bahwa saya 50 hari saat itu Anda mengatakan, kok saya sampai sekarang masih hidup? Nabiullah Daud berkata, sesungguhnya setelah Anda melakukan silaturahim, bersedekah, dan lain sebagainya itu, banyak sekali orang yang mendoakan saudara. Banyak sekali. Sehingga Allah mengutus malaikat Jibril membisikkan saya lagi. Apa yang dibisikkan? Tolong sampaikan bahwa usia antum akan menjadi 50 tahun lagi. Bayangkan, itulah buah silaturahim. Dan ini yang akan kita lakukan. Ini yang akan kita lakukan. Masya Allah. Itulah salah satu cara bagaimana kita ingin menggapai cintanya Allah. Bagaimana kita ingin menggapai ridhonya Allah. Karena kalau sudah ridho Allah yang kita dapatkan saat kita akan berjumpa liqa rabbihi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Saat ingin berjumpa kepada Tuhannya yang satu, ia selalu kangen. Rasanya tuh ingin, sebetulnya kita ini kepingin sekali masuk ketemu Allah. Kenapa? Sepanjang umur kita, kalau kita dipanjangkan umur, dalam umur kita sampai 80 lebih, mohon maaf, kita baru 50 lebih saja gak pernah full kita punya tidur. Ada yang saya tanya, bapak yang sudah 40 atau 45 tahun ke atas tidur full bisa 6 atau 8 jam? Tidak ada. Pasti akan terbangun. Pengin apa? Pipis. Itu tandanya supaya kita cium tanah. Itu body lock. Itu warning dari Allah. Kita disuruh bangun oleh Allah untuk merintih-rintih. Untuk merintih-rintih kepada Allah. Untuk supaya kita ini disayang oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Supaya kita sujud di malam hari, cium muka kita ke tanah kita, wajah yang kita bangga-banggakan, supaya lihat tampak glowing, berapapun biayanya kita bayar. Padahal sebentar lagi makanan cacing tanah. Oleh karena itu Allah bangunkan kita lewat kepingin pipis, mimpi yang seram, atau tahu-tahu keringetan kita panas, supaya apa? Supaya kita masuk ke kamar mandi untuk segera berwudu. Itu surat As-Sajdah ayat 16 menggambarkan. Barangkali setiap hari Jumat subuh, Ustadz ya kita bacakan ya surat Sajdah, sujud tilawah. Tatazafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Saudara yang mulia, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Bayangkan, Allah menyebutkan lambung. Kenapa tidak badannya? Kenapa tidak kepalanya? Kenapa tidak tangannya? Kenapa tidak kakinya? Tapi yang disebutkan adalah lambung. Nah, ini ketua DKM Masjid Raya Nurul Hidayah dokter. Jadi nanti Bapak Ibu tanya sama Pak dokter, kenapa lambung? Fungsi organ lambung itu seperti apa pentingnya?
Supaya apa Anda menjauhkan lambung dari tempat tidurnya? Untuk merintih-rintih, berharap-harap cemas, khauf, berharap-harap mendapatkan ridho Allah, merintih-rintih, kita minta kepada Allah jika pada saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang harapan kita, Pak. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat kita meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat kita meninggal. Saya ulangi ya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat kita meninggal. Suka atau tidak suka, like or dislike, pasti kita akan tinggalkan, pasti. Nggak bisa ikan. Oleh karena itu ada ayat yang mensinyalir kalau kita mau diberikan karpet merah oleh Allah, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fathuli fi ibadi wadhuli jannati. Begitu kurang lebih dalam Quran tertera. Silahkan kata Allah, kau masuk ke dalam surgaku. Silahkan wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Gak ada jiwa yang ruwet, gak bisa masuk surga. Jiwa yang tenang yang dipanggil. Datang, sini, semua masuk. Silahkan nikmati seluruhnya. Kamu mau apa? Bidadari. Kamu mau apa? Bidadara. Silahkan. Anda mau apa? Mau karpet yang tebal? Silahkan. Anda mau wangi yang mana? Silahkan. Anggur yang mana yang dulu aku haramkan? Silahkan, kata Allah. Dan tak pernah mabuk. Maaf. Kita di sana pipis aja enggak, buang angin aja enggak. Udah selesai tugas kita. Sholat udah enggak ada. Puasa apalagi? Udah enggak ada. Yang diperintahkan puasa, sholat, haji, umroh, dan lain sebagainya di dunia. Inilah yang harus kita selalu membaiki diri kita. Terhadap siapa? Semua orang. Terlebih kepada istri. Bukan istri-istri, tapi istri. Satu. Buat yang monogami. Jadi terutama terhadap istri. Karena apa? Karena istri itu pilihan kita. Dan dipilihkan oleh Allah. Oleh karena itu kita nggak boleh berkhianat terhadapnya. Pak, Bu, makanya ada di dalam rahim istri kita itu punya, disebutnya rahim. Dan itu kita selalu menyebutnya ketika kita berhadapan dengan Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, begitu mulianya yang ada dalam tubuh istri kita itu, rahim. Oleh karena itu kita sebagai suami gak boleh mengkhianati istri kita. Jangan sakiti itu. Karena Rasulullah itu tidak pernah menyakiti hati istrinya. Dan Rasulullah tidak pernah menikah lagi sebelum istrinya meninggal. Dan meninggalnya Rasulullah dengan seorang janda. Yang lebih kurang bedanya 15 tahun lebih tua. Artinya kalau kita ingin ikut sunatullah, sebagian besar saya tahu, pasti kita ini udah gugur. Ikut sunatullahnya itu udah gugur. Karena kita mendapatkan istri kita dalam keadaan masih gadis dan relatif lebih muda. Atau lebih tua paling 3, 4, 5 tahun. Ada yang orang sekarang mau menikah dengan janda 15 tahun lebih tua. Dan punya anak. Gak ada. Kalau ada saya pengen diskusi itu.
Begitulah kurang lebihnya. Ya Allah, ya Rahim. Maka kita tidak boleh berkhianat terhadap istri kita. Alhamdulillah, insya Allah di sini nggak ada yang berkhianat seperti itu. Ada ceritanya itu Pak, ada ceritanya. Ceritanya gini, saya minum dulu, haus nih. Maaf ya Pak. Kita waktu sampai jam berapa Pak Ustadz? Nanti ada. Ada ceritanya ya Pak Bu. Suatu ketika seorang profesor melakukan riset kecil-kecilan di dalam ruang kuliah program S2. Ia memanggil salah satu mahasiswanya, ini waktunya lagi pas kosong soalnya. Ia memanggil salah satu mahasiswanya untuk maju ke depan, seorang pria. Beliau mengatakan, saudara silahkan tulis 10 nama yang paling engkau sukai, yang engkau tidak mau jauh darinya. Engkau sangat cinta kepadanya, engkau sangat sayang padanya. Silahkan tulis, ditulislah. Kakek, nenek, sahabat, istri, anak, ibu, tetangga. Kurang lebihnya seperti itu, 10. Kemudian sang profesor itu mengatakan coret 4 nama. Dicoretlah 4 nama. Tersisa ayah, ibu, istri, anak, kakek, tetangga. Lalu sang profesor mengatakan lagi, ini kelas sudah mulai tegang nih. Dicoretlah sahabat, berarti dia tidak cinta sama sahabat. Udah mulai tegang. Sisa tinggal 6. Kemudian sang profesor mengatakan lagi, coret 3 nama yang paling engkau suka, tapi sisakan yang teramat engkau cintai. Disisakan 3. Ibu, anak, istri. Tinggal 3. Seluruh mahasiswa itu hening. Ternyata profesor itu, dia pikir mahasiswa nih, pikirannya mahasiswa, udah selesai nih masalah nih, udahlah udah tinggal 3. Ternyata enggak, masih ada lagi. Sisakan 2 nama, bingung, apa ibu, ataukah istri, ataukah anak. Ini 3-3-nya penting semua. Hampir semua mahasiswanya itu menangis. Hampir semuanya menangis. Lalu profesornya bilang, mana 1 nama yang kau coret? Dicoretlah anaknya. Tinggal sisa ibu dan istri. Dipikir lagi oleh mahasiswa itu, selesai sudah ini masalah. Saya boleh ikut kuliah yang umum lagi gitu, membicarakan masalah lain lagi. Ternyata tidak. Sisakan 1 nama di mana itu yang menjadi paling kau cintai. Dicoretnya pelan-pelan nama ibunya. Sambil meneteskan air mata, ibunya dicoret. Disisakan istri. Jemaah sholat subuh yang berbahagia, apa yang terjadi? Seluruh mahasiswa tersebut menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Tidak pernah menyangka ia sisakan nama istrinya. Lalu sang profesor pun bertanya kembali, apa alasan Anda menyisakan istri yang tertera di situ? Apa yang menjadi alasan Anda bahwa istrilah pilihan Anda? Mahasiswa itu terdiam, tertunduk. Ia berkata, dengan lirihnya ia berkata, seiring berjalannya waktu, anak akan pergi bersama calon suaminya atau istrinya. Dan ia hidup dengan kehidupannya sendiri. Kemudian, anak adalah, profesor bilang lagi, kan anak akan menjadi penerus tahta
penerus jiwa, penerus kehidupan, penerus terah kita. Ya, betul. Tapi ia akan pergi meninggalkan saya. Oke. Dilanjutkan. Kenapa ibu Anda yang Anda coret? Bukankah melalui rahimnya? Bukankah melalui keringatnya Anda terlahir di muka bumi? Anak seperti apa Anda ini? Tak berbakti kepada ibu Anda. Sang mahasiswa itu tertunduk lagi, ia menangis. Ibu, memang saya tidak pernah memilih itu menjadi ibu saya. Tapi Allah yang memilihkan itu adalah ibu saya. Tapi ia akan dipanggil oleh Allah. Secara matematis, ibu saya akan dipanggil lebih dahulu daripada saya. Biarlah saya doakan beliau supaya mendapatkan surganya, mendapatkan cinta kasihnya. Kenapa pilihan Anda jatuhkan kepada istri? Sang mahasiswa ini menjawab, istri adalah pilihan saya. Dari sekian banyak wanita yang mencintai saya, yang menginginkan saya menjadi pendampingnya, yang ingin menjadikan saya sebagai suaminya, yang ingin menjadikan saya menjadi imamnya, tapi saya pilih istri saya. Mungkin Bapak Ibu yang telah memiliki anak pasti ngerasain ya, ketika kita sakit nih Pak, itu kita seperti melebihi balita, melebihi anak TK. Ya, minta dikerokin mah, urutin dong mah, beliin obat dong mah, cengeng kita. Tapi kalau istri kita yang sakit, udah papa berangkat aja kerja, mama nggak apa-apa kok di rumah, mama bisa ngerjain sendiri. Itu tuh mah, itu tuh Pak, sudah disiapin sarapannya. Papa tinggal makan, udah berangkat aja, nggak apa-apa, tinggal aja, pergi aja. Lihat, itu baru satu-satu contoh. Artinya apa? Istri adalah pilihan kita yang dipilihkan Allah untuk kita. Oleh karena itu kita tidak boleh berkhianat kepada istri, karena itu pilihan kita. Karena itu pilihan kita. Jadi kita harus setia kepada istri kita. Karena Rasulullah itu mencontohkan, bukan tidak mencontohkan. Lihat Ibunda Siti Hadijah. Lihat. Begitu sampai Ibunda Aisyah paling cemburu sama siapa? Sama Siti Hadijah. Bayangkan. Luar biasa Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitulah istri yang ada rahimnya, sehingga timbullah silaturahim yang mempererat antara kita, antara dua hal yang berbeda, dua hal yang memiliki pendidikan yang berbeda dari ayah dan ibu kita. Pasti berbeda. Kita dididik oleh orang tua kita seperti ini, sementara istri kita dididik oleh orang tuanya seperti ini, dan ia disatukan oleh Allah. Disatukan dengan kalimat, saya terima nikahnya, kawinnya Fulan bin Fulan dengan mas kawinnya bla 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 bla, tunai, sah. Oleh karena itu nggak ada konsep perceraian dalam Islam, enggak ada. Tapi memang disediakan, dibolehkan. Tapi sesungguhnya itu, kalau memahami Islam yang sesungguhnya, enggak akan bercerai itu pasangan suami istri itu. Yang pertama, suami kita yang pilih, istri juga kita yang pilih. Yang kedua, dipilihkan oleh Allah. Yang ketiga, ada ijab kabul. Sebelum proses kita ijab kabul, ada lamaran segala macam, apalagi kita orang timur.
Harusnya kalau mau bercerai, kita pun harus seperti itu. Kita panggil lagi keluarga mereka, saya sudah selesai sampai sini. Gak bisa main tinggal, mau menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Memang boleh. Cuma kalau seperti ini, sepertinya Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Rasulullah setelah menikah lagi ketika istrinya sudah tiada. Dan nikah kembali kebanyakan para janda. Karena apa? Rasulullah paham betul silaturahim itu. Karena ada kata-kata rahim di tubuh istrinya itu. Karena ada kata rahim. Kasih sayang Allah. Penyayangnya Allah. Luar biasa. Kemudian jamaah sholat subuh yang berbahagia, ada 3 kelas tertinggi dalam silaturahim. Yang pertama wasil, kelas tingginya nih. Yang kedua kelas menengah. Menengah mukafi bahasa agamanya. Kemudian kelas rendah qot'i. Nah, kelas rendah itu silaturahim kelas rendah itu yang seperti tadi. Ya. Yang seperti tadi kisah Nabi Daud. Dia silaturahim lewat HP, lewat apa, dia minta maaf. Nah, kalau yang menengah itu orang minta maaf, kita maafin. Pak Ustadz kasih saya makanan, kirim saya makanan, kita balas makanan. Nah, itu kelas yang menengah, silaturahim yang menengah. Wajar. Pak Ustadz Ismanto ke saya datang silaturahim, kemudian memberikan sesuatu ke saya, pulangnya saya berikan lagi. Itu silaturahim kelas menengah. Ini ada yang kelas tinggi, Pak. Ini kelas tinggi. Kelas tinggi itu orang itu sombong sama kita. Orang ini sukanya fitnah kita. Tapi di saat malam kita bangun, kita doain dia. Nah, ini kelas tinggi. Di saat malam kita bangun, kita maafkan dia. Nah, ini kelas tinggi. Saya tidak suka dengan Pak Ferdi. Saya tidak suka dengan Pak Ferdi. Atau Pak Ferdi tidak suka dengan saya. Tapi saya memberikan sesuatu ke Pak Ferdi. Selalu saya berikan sesuatu. Nah, ini kelas tinggi. Padahal saya tahu Pak Ferdi itu enggak suka sekali sama saya. Nah, ini kelas tinggi. Kelas wasil. Ya. Jadi kelas tinggi adalah memberikan sesuatu, mendoakan seseorang, memaafkan seseorang pada saat orang itu tidak tahu. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Ya kan? Pernah kita dengar kan ceritanya ketika di Taif ditimpukin, dilemparin, kotoran dan lain sebagainya. Macam-macam. Tapi Rasulullah pernah membalas? Tidak pernah. Tidak pernah membalas, sekalipun tidak pernah. Apa ya ini? Dia munajat, bangun tengah malam, munajat sama Allah. Aku ampuni ya Allah mereka, aku maafkan mereka ya Allah. Berikan ia petunjuk dari Engkau. Mungkin Bapak ini saya tidak berharap akan mendapatkan hidayah, tapi anak cucu keturunannya lah kelak yang akan saya harapkan menjadi panji-panji kebenaran Islam. Itulah kelas tinggi. Kalau kita diberi, kita memberi, wajar. Kita senyum, dibalas dengan senyum, wajar. Ini orang lagi cemberut, kita kasih senyum, sambil kita mendoakan Assalamualaikum, sambil senyum kita. Bayangkan, setelah dia lagi cemberut dengan kita kasih senyum, sambil kita doakan Assalamualaikum. Ini kan kelas tinggi.
Itulah silaturahim. Dahsyatnya silaturahim. Yang sudah pasti membuat kita panjang umur. Kedua, luas rezeki. Ketiga, urusannya dimudahin. Komplek kita, ya, negeri kita aman. Ini Citra Grand aman, kalau silaturahim terjaga aman. Ini saya lihat jemaahnya luar biasa, Pak. Ini subuh saya lihat 5-6 saf ya Pak Ferdi ya? 8 malah. Masya Allah. Nurul Hidayah Pak, kita target cuma 3 Pak padahal. Ini 8. Artinya kompleks ini semua soleh-soleha. Betul lah. Masjid Nurul Hidayah Pak Tanah Kusir, ya kurang lebihnya sebesar inilah. Kita subuh berjuang Pak nih pengurus 2-3 saf paling top. Itu pun enggak penuh. Ya Pak DKM ya. 3 saf. Ini kita lagi berjuang Pak. Ini kita lagi putar otak gimana caranya subuh ini seperti ini nih. Iri kita Pak. Iri kita. Apakah silaturahim kita yang kurang optimal atau apa? Kita lagi minta petunjuk sama Allah nih. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada warga sekitar Nurul Hidayah untuk dapat, karena untuk kita juga, kan untuk bekal kita. Nah ini kalau seperti ini kan mesti setelah ini kita bersalaman, salaman selesai dosa-dosa kita. Kemudian ada nggak Pak? Makan-makan. Tuh ada makan-makan lagi. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang paling penting Pak. Sedekah. Sedekah sepotong roti aja atau segelas susu. Ada pernah dengar cerita Pak? Segelas susu dibayar dengan nyawa. Ada yang pernah dengar ya Pak? Belum saya ceritanya Pak ya. Cerita lagi kita. Suatu ketika ada di sebuah desa, ada seorang anak petani. Anak petani, pekerjaannya itu pemulung. Ke kiri, kanan, kadang dapat, kadang tidak, kadang dapat, kadang tidak. Suatu ketika ia kelaparan. Kelaparan otomatis haus juga. Ia memberanikan diri mengetuk satu pintu rumah. Dia ketuk pintu satu rumah, keluarlah wanita muda. Jangan tanya cantiknya ya Pak. Jadi wanita muda adalah kita ceritain. Keluar wanita muda. Si anak ini berkata, wahai ibu, dia malu, dia memiliki izzah. Dia malu kalau bilang, saya minta makan, saya minta sepiring nasi. Enggak, dia, bolehkah saya meminta minum? Sang ibu muda itu balik, dia ngelihat ini anak memang kelaparan dan kehausan. Keluar, dibawakan segelas susu. Kemudian si anak petani ini, anak pemulung ini, terima kasih wahai ibu, dengan baca bismillahirrahmanirrahim, ya minum. Pelan, dia nikmati pelan. Jarang Pak minum susu. Terus pelan, habis. Setelah selesai, alhamdulillah, terima kasih ibu. Berapa kira-kira saya harus membayar segelas susu ini ibu? Ibu ini menjawab, agama kami tidak pernah mengajarkan meminta setelah kita memberi. Oh, semoga ibu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai dengan beriring jalannya waktu. Bulan, tahun, berganti tahun, nasib orang enggak ada yang tahu. Akhirnya sang ibu ini terkena serangan jantung.
di mana di kotaknya itu, tempat tinggalnya itu tidak ada seorang dokter jantung yang mumpuni, yang memiliki keahlian. Karena serangan jantung yang diderita oleh ibu muda ini udah tua, Pak, sekarang udah tua. Udah tua sekarang ceritanya. Lebih spesifik. Beda dari penyakit jantung kebanyakan. Akhirnya musyawarahlah keluarga, ia membawa ke Jakarta. Ditemuilah satu rumah sakit dan memiliki dokter jantung yang ahli-ahli. Seluruh dokter ahli jantung itu bingung. Penyakit apa ibu ini? Ternyata ada seorang dokter di sana juga mendengar ada pasien, salah satu pasien dari kota sekampungnya. Ia segera turun dari tempat ia praktek lah gitu kurang lebih ya. Dia turun, dia melalui hallnya ke rumah sakit, lalu dia meminta, mana pasien itu yang terkena serangan jantung. Begitu ia datang, sekilas ia melihat sang ibu itu, ia ingat, ini ibu yang memberi saya segelas susu. Setelah dokter-dokter ahli jantung itu memeriksa dan sebagainya, kemudian dokter-dokter ini diminta ke ruangannya untuk meeting darurat. Ini penting katanya. Jamaah yang mulia, akhirnya dokter itu memberikan statement, ibu ini harus terselamatkan apapun caranya. Semua ahli jantung itu mengerahkan keahliannya, dia browsing lah kurang lebih begitulah. Caranya gimana ini penyakit? Akhirnya ditemukan dan akhirnya sembuh itu ibu, sembuh. Begitu sembuh, ini ibu kepikiran, ini biayanya berapa? Kalau saya harus mencicilnya sampai saya meninggal pun gak akan lunas. Kemudian dokter ini meminta bilnya ke bagian admissionnya, minta bil, dilihatlah seluruh tagihan, kemudian ditulis di pojok kanan lembar tagihan tersebut. Biaya ini telah lunas dengan segelas susu, ditanda tangan, tertanda dokter ahli jantung. Jadi yang membiayai dokter. Begitu tagihan ini sampai ke ibu tersebut, Pak, dia buka, dia enggak langsung melihat bacaan itu, yang dia lihat ujungnya, angkanya. Kaget dia. Begitu melihat tulisan di atas, mau semaput, Pak, mau pingsan. Akhirnya ia bertanya kepada suster, suster, boleh saya bertemu dengan dokter ini? Katanya. Oh boleh, coba saya cek ya, semoga beliau belum keluar, belum dinas luar. Dipanggil, akhirnya datang dokter ini. Jamaah yang mulia, apa yang terjadi? Kenapa dokter terlalu baik terhadap saya? Kenapa membebaskan biaya ini terhadap biaya pengobatan saya? Dia bilang, ibu, apakah ibu lupa saat ibu memberikan segelas susu kepada saya? In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Lihat. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kebaikan akan dibalas kebaikan. Biasanya air susu dibalas dengan air tuba. Ini segelas susu dibalas dengan nyawa. Akhirnya sang ibu itu, rupanya sang ibu ini belum Islam, bukan Islam. Kalau akhirnya ibu itu berkata, kalau seperti ini Islam mencontohkan, Islam beradab,
mohon syahadat, mohon Islamkan saya, katanya. Akhirnya masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah di kamar rumah sakit. Lihat, begitulah cara Allah memberikan hidayah terhadap orang-orang pilihannya. Tidak semua orang mendapatkan hidayah dari Allah. Besar sekali kalau hidayah itu dapat kita bisa dapatkan. Kemudian terdengarlah dari sanak familinya bahwa ibunya itu atau enciknya ini atau apalah segala macam ini masuk Islam. Ternyata seketika ke rumah sakit, anaknya itu, salah satu anaknya, ia minta juga masuk Islam. Allahu Akbar. Minta juga, saya ikut agama mama, katanya. Gak pakai mikir-mikir. Itulah. Mudah-mudahan ya. Saya rasa kita bisa memberikan kepada seseorang lebih dari bergelas-gelas susu, ya. Apalagi kita habis ini kita makan soto, konro lagi, karaeng. Jadi kebaikan sudah pasti dibalas kebaikan, tapi kejahatan belum tentu dibalas kejahatan. Karena apa? Ghafurnya Allah. Kalau kita mau bertaubat. Kalau kita mau bertaubat sebelum wafat. Tapi kalau sudah wafat, wassalamualaikum. Udah selesai, hatam udah. Kemudian selain silaturahim, apa yang membuat kita disayang Allah atau cinta Allah itu kita bisa dapatkan? Apa Pak? Kira-kira? Baca Quran. Quran itu kalamullah, lidahnya Allah. Kita membaca, kita memperpanjang lidahnya Allah. Kan banyak kita dengar. Nabi dapat Quran, nabinya disebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Daerah, negeri turunnya Al-Quran, yaitu jadi Al-Haramain, Mekah, Madinah. Lihat, bulan diturunnya Al-Quran, bulan suci. Kita jauh dari Quran, padahal manual booknya kita. Kok bisa kita mau menjauh dari Quran? Bingung saya. Kalau ada orang Islam yang sudah Islam dari kecil, jauh dari Quran, setelah jauh dari Quran, ada yang udah gak bisa baca, dan gak bisa baca, gak mau belajar baca. Allah ya Karim. Oleh karena itu Pak, kita di Tanah Kusir sedang menggiatkan. Kalau bisa di sini juga kita giatkan. Apa semua di sini udah pada bisa semua ya Pak ya? B2 Haki. Saya punya singkatan B2 Haki. Tanah Kusir B2 Haki. Bebas buta huruf Al-Quran. Ini karena saya punya pengalaman pribadi Pak. Saya punya historicalnya. Saya itu suka pulang sudah pasti di atas maghrib. Jadi saya berhenti di salah satu masjid, saya sholat maghrib. Kemudian imamnya itu gak bagus Pak. Kita sebagai tamu masa maju jadi imam, kan gak mungkin kita menginikan sendiri, inisiasi sendiri. Coba kalau imam kita tadi, luar biasa Pak, itu mah sejam juga saya kuat. Ya Pak ya. Ini kemudian saya pindah lewat lain, saya sholat lagi, sama seperti itu, pindah lagi, sama. Akhirnya saya yang pertama itu saya sholat, dia melihat saya pakai kopiah Pak, saya disuruh imam. Ada saya nekat, saya jadi imam. Nah, salah satu pengurusnya
Karena dia deketin saya, dia tanya, Bapak tinggal di mana? Saya bilang, saya tinggal di Tanah Kusir. Oh masih jauh ya Pak? Iya. Bapak sering sholat sini? Iya. Kalau gitu Bapak imam sini aja Pak. Saya bilang, Pak, itu harus kita mulai dari sekarang, imam ini kita harus cari yang baik. Karena itu kita beraudiensi dengan Allah, kita kontemplasi ke Allah. Jadi kita harus mendengar suara imam itu harus merdu. Kalau kita, ya maaf ya Pak ya, kalau kita imamnya bacanya beletak-beletak, kita ini diterima apa enggak kita ini sebagai makmum? Sementara yang bisa enggak berani maju. Kalau musafir enggak berani maju. Jadi baca Quran. Baca Quran tiap hari. Tiap hari. Karena apa? Karena Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khosara. Obat. Udah ya Ustaz, masuk belum? 1 menit lagi. Jadi enggak ada tanya jawab ya. Berat-berat tanyaan ntar. Jadi Al-Quran itu obat. Masa enggak yakin sih dengan firman Allah? Bapak, ibu punya cucu atau punya anak yang masih kecil sakit, ya, jangan ke dokter dulu Pak, ntar dokternya panen. Kita cobain deketin dulu ke Allah. Kita ambil gelas, ini kan gak ada merek nih ya, segelas gini ya. Kita bacain Al-Fatihah. Sifat, Al-Quran sifat, bacain Al-Fatihah. Terserah Bapak yakinnya mau 3 kali, mau 7 kali, mau 11 kali, silakan. Setelah itu Bapak baca sholawat. Baca sholawat Nabi. Tiup Pak, 3 kali. Tiup 3 kali. Dah, minumin ke anak. Kalau nggak bisa juga, ya ke dokter Junaidi. Itu kan wasilah. Saya begitu Pak, anak-anak saya mau sekolah Pak, mau berangkat sekolah. Dari kecil nih anak saya punya anak 3. Kalau mau berangkat sekolah saya kadang anterin pakai motor. Ya. Ini kebiasaan sejak dia playgroup. Sejak dia playgroup, SMA udah mulai enggak, udah mulai malu. SMP masih. Apalagi kuliah udah enggak Pak. Udah jalan sendiri dia. Setiap mau turun dari motor atau dari mobil saya, selalu dia cium tangan saya cium tangan dia, lalu saya bacain Al-Fatihah di sini, saya tiup ubun-ubunnya. Terus itu Pak, itu bertahun-tahun. Satu ketika ada yang lucu Pak, anak saya ini yang laki, nomor 3 laki, bontot lucu. Dia merasa belum saya tiup, dia udah jalan main. Untung dia lihat ayahnya belum pulang, dia lari lagi. Ayah, tiup. Saya tiup, baru dia main lagi. Ini Pak, ya, ini kalau masih punya cucu kecil-kecil, masih kecil ya, mumpung masih ada di genggaman kita, karena anak-anak kita udah pada sibuk semua Pak. Pergi pagi udah pulang malam. Nah, bacain itu Pak. Setiap kita antar cucu kita, Al-Fatihah bacain, tiup. Dilindungi insyaallah. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Lebih kurangnya mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum, maafkan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Amin. Demikian tadi jamaah sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Junaidi, Ustaz Joni Anwar, bahwa di antara hal terbaik dalam silaturahmi adalah
oleh-oleh tadi ya. Jadi kita sudah dibawakan sesuatu yang sangat luar biasa, ilmu-ilmu yang mungkin bisa menambah hasanah keimanan kita, yang insya Allah nanti juga akan kita balas di kemudian hari berkunjung ke Masjid Nurul Hidayah. Terima kasih untuk Dr. Junaidi, Pak Ferdi, Pak Ali. Mudah-mudahan silaturahmi kita dan seluruh pengurus DKM Nurul Hidayah kita berkesinambungan di waktu mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.